Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Arofa dengan nomor NIM 25080574057. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis. Jadi, tugas dengan tema mengobservasi UMKM, saya memilih Ziba Batik. Alasan saya memilih objek batik ini karena batik memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, serta UMKM batik mampu berkembang dan bersaing dengan UMKM lain dengan kegiatannya mulai dari produksi, pemasaran, hingga penyerapan tenaga kerja. Ziba Batik adalah salah satu UMKM bidang industri kreatif dan kerajinan tangan yang ada di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban yang dimiliki oleh Ibu Nurul Amalia. Kegiatan utamanya yaitu membuat batik, dan dari kain tersebut diinovasikan menjadi baju yang siap dipakai. Visi dan misinya adalah menginginkan kesuksesan dalam usaha dan mensejahterakan masyarakat sekitar dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarga. Untuk sejarah singkatnya hanya dari awal ibu membuka usaha ini seperti apa? Awal mulanya itu kami membentuk sebuah kelompok yaitu Majelis Taklim, yang mana di situ itu ibu-ibu yang setiap mengantar anaknya mengaji itu daripada menganggur. Jadi saya menawarkan bagaimana kalau kita membuat sebuah kelompok yang mana itu nanti kita membuat suatu kekreatifan. Jadi dulu itu saya membuat proposal pengajuan uji Disko Perindak waktu itu di tahun 2017 awal. Nah, kemudian dari 20 ibu-ibu itu dilatih oleh dinas itu selama kurang lebih 1 bulan, dari gemblengan di kantor sampai di lapangan itu kurang lebih 1 bulan, dan difasilitasi semua oleh dinas tersebut. Kelebihannya adalah menciptakan lapangan kerja dan pelestarian warisan budaya. Kekurangannya adalah keterbatasan modal dan minimnya sumber daya manusia yang terampil. Karakteristik kewirausahaannya adalah kreatif dan inovatif, menjunjung nilai budaya, berorientasi sosial, adaptif dan peduli lingkungan. Perencanaan dengan cara mengikuti pameran-pameran dan mengikuti kurasi-kurasi agar bisa go internasional. Pengorganisasian yaitu dengan membagi tugas dengan mencari tahu skill karyawan pada bidang masing-masing agar menjadi yang lebih baik. Pengarahan yaitu menggerakkan karyawan dengan cara pemberian informasi lewat grup WhatsApp untuk saling mengingatkan. Dan pengawasan dengan cara mengawasi kemudian memberi saran dan kritik lewat grup WhatsApp, yaitu dengan anggota satu dengan yang lain saling mengingatkan. Pemimpinnya adalah Ibu Nurul sebagai pemilik, dan bagian produksi memiliki 6 anggota, dan bagian pemasaran adalah suami dari Ibu Nurul sendiri. Kemudian keuangan juga dipegang oleh Ibu Nurul sendiri. Tata kelola dan etika bisnis yaitu ketika Ibu Nurul dengan anggotanya, sesama anggota selalu bersikap baik dengan saling mengingatkan apabila ada yang memiliki kesalahan. Kemudian ketika Ibu Nurul berkomunikasi dengan konsumen, Ibu Nurul berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara apabila konsumen bertanya, Ibu Nurul menjelaskan bagaimana batik-batik itu misalnya dari daerah mana dan seperti apa itu dengan baik. Dalam teori pengelolaan UMKM, batik menekankan pada penerapan manajemen usaha yang meliputi perencanaan, produksi, pengelolaan keuangan, pemasaran, inovasi produk, serta pengembangan sumber daya manusia. Teori modern juga menyoroti pentingnya digitalisasi usaha dan branding agar dapat bersaing di pasar global. Namun dalam praktiknya, banyak UMKM batik yang masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, kurangnya inovasi desain, serta pemanfaatan teknologi digital yang masih minim. Sebagian besar UMKM batik sendiri masih berfokus pada proses produksi tradisional tanpa strategi pemasaran bisnis digital yang kuat. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan teori antara praktik dan dalam pengelolaan UMKM batik. Secara teori, UMKM batik seharusnya menerapkan prinsip manajemen modern
seperti efisiensi produk, inovasi produk, dan pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing. Namun secara praktik, banyak pelaku usaha batik masih menjalankan bisnis secara tradisional dan kurang memanfaatkan teknologi serta strategi pemasaran modern. Artinya, agar UMKM batik ini bisa bertahan dan berkembang, perlu adanya sinkronisasi antara teori dan praktik, yakni menggabungkan nilai-nilai tradisional batik dengan strategi bisnis modern. Kemudian saran saya untuk pengembangan UMKM Ziba Batik ini bisa dengan cara memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian melakukan inovasi desain tanpa meninggalkan nilai budaya dan keunikan batik. Mengelola keuangan secara profesional termasuk pencatatan transaksi dan perencanaan modal kerja, serta membangun kolaborasi dengan desainer muda agar memperluas jaringan koneksi untuk pemasaran yang lebih luas.